Tanggal dari 29, 30 dia melakukan penyidikan sendiri. Tanggal 31 ya, 31 Agustus dia pukul 10 melakukan penyidikan, dan pukul 14 dia bertemulah dengan saudara Aib dan Dede. Berdasarkan pengakuan dari Aib dan Dede inilah, ya kan, lalu sesudah mendapat informasi terjadi ada kejar-kejaran geng motor apa segala macam semua, dia tinggalkan nomor telepon kepada Aib dan Dede. Pukul 14, pukul 16 Aib menelpon Rudiana. Aib tuh Rudiana bersama dengan teman-temannya kembali ke SMP 11 karena Aib menginformasikan bahwa yang orang-orang itu sedang berkumpul di depan SMP 11 kan gitu. Ditangkaplah, ada 8 orang yang ditangkap, diamankan atas keterangan dari informasi dari Aib. Dari 8 yang ditangkap itu, 1 akhirnya dilepaskan yang bernama Rinaldi. Kan gitu. Ya, 1 lepas. 7 ini diperiksa sendiri. Bayangkan, ini yang kami pertanyakan. Diperiksa sendiri, ya kan, Aib Rudiana, walaupun dia seorang anggota polisi, harusnya ini bukan peristiwa tertangkap tangan menurut kami. Harusnya sesudah dia mendapat informasi itu dia informasikan ke siapa? Reskrim lah yang akan menyelidiki kan. Banyak itu kan, artinya faktanya bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel nih benda, bahkan ditusuk dari belakang. Kan gitu kan? Ini kita buktikan apakah betul apa enggak kan gitu. Ya kan? Kalau terjadi demikian, akhirnya terjadilah pengakuan yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan, tapi karena mengaku kan gitu kan. Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Kira-kira jalan ceritanya begitu. Mungkin mau ditambahkan Pak Asido, silakan. Ya, ini Ketua PBH Pusat. Saya tambahkan ya. Jadi memang kenapa kemudian ini ya mereka sekarang menjadi aktif ya untuk menemukan keadilan itu karena mereka ke Peradi, ke tim Peradi yang di dalamnya ada juga Pusat Bantuan Hukum Peradi. Jadi kita memang juga memberikan bantuan hukum pro bono. Jadi advokat Peradi itu wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma pro bono, access to justice bagi seluruh masyarakat yang memerlukan. Kalau dalam perkara ini sebenarnya teman-teman juga mungkin sudah tahu dan paham lah ya kejanggalan yang menyebabkan banyak kegaduhan jadinya di negara kita ini. Sebenarnya bahkan belakangan kita ketahui Pak Rudiana pun katanya sudah tidak terlihat gitu ya, susah ditemuin. Ini kita butuhkan sebenarnya ya bagaimana supaya jelas perkara ini. Makanya dengan ada laporan ini kita harapkan juga Pak Rudiana muncullah gitu ya. Coba kita menggugah hatinya untuk begini, kita empati atas kehilangan anaknya. Tetapi juga jangan orang yang tidak bersalah kemudian berada di dalam penjara. Kemerdekaan mereka itu direbut gitu. Nah ini kita harapkan, kita lihat ya melalui video yang dia tampil, hanya sekali itu yang kita ketahui. Sebenarnya di situ juga dia sudah mengalami kegundahan di situ ya. Ungkapkan, padahal sudah ada ya menjadi korban, menjadi terpidana di penjara seumur hidup. Nah inilah harapannya dengan adanya laporan polisi ini, kita mengharapkan, ayo Pak itu ya kalau semua sudah kita tahu lah ya, banyak sekali yang tidak sesuai, tidak benar, banyak sekali sudah ya, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jutek, bagaimana juga yang 2 saksi fiktif, Liga Akbar juga dan seterusnya ya, pra-peradilan Peggy. Jadi apalagi yang kita tunggu ini sekarang ini kan gitu. Ayo muncullah Pak Rudiana, sampaikan kebenaran itu, biar juga tenang nanti ya almarhum di surga gitu ya, biar bisa tahu, jangan gara-gara ya seperti itu jadi overaktif nih sebenarnya kan, ya wajar mungkin karena ketika anaknya mengalami kejadian seperti itu, tapi kalau sudah mengetahui ini tidak benar, kita mengharapkan sampaikan kejujuran itu. Kasihan ini para keluarga terpidana, para terpidana mereka ini ingin kembali ya merdeka, ya tidak di dalam penjara. Jadi itu yang kami harapkan. Ya kalau tidak ini laporan akan jalan terus dan Pak Rudiana harus mempertanggungjawabkan itu.